Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Update. Pada video kali ini saya akan membahas tentang conditional formatting, teman-teman. Apa itu conditional formatting? Ini adalah salah satu fitur Excel, fitur yang sangat canggih, fitur yang sangat hebat, teman-teman. Fitur ini seringkali digunakan oleh pengguna Excel untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya seperti menandai data duplikat. Kemudian seperti menandai misalkan ada perbandingan data seperti data kependudukan pada tahun 2020 kemudian ada 2021. Nah, kita akan melihat grafiknya, kita akan melihat nilainya, mana data saja yang bertambah dan yang berkurang. Kita bisa menandainya di conditional formatting. Ini contohnya, teman-teman. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe, like video ini, kemudian teman-teman share ya teman-teman. Oke, kita praktekkan saja. Di sini sudah ada data seperti ini, teman-teman bisa lihat ada nama barang, ada tanggal, dan ada jumlah barang. Kita praktekkan yang pertama di jumlah barang ini. Teman-teman perhatikan saya blok di data ini, kemudian kita pilih di home, kemudian di conditional formatting. Nah, tampilannya seperti ini. Ada highlight ini, kemudian ada menu-menu ini, kemudian ada top, bottom, rules, kemudian ada data bars, colors, dan ada icon set seperti ini ya teman-teman. Nah, ini semua akan saya jelaskan satu persatu teman-teman. Kemudian yang pertama kita pilih yang di highlight ini, kemudian yang paling atas ini greater than, teman-teman. Ini untuk apa? Ini akan menandai nilai yang sesuai kita masukkan di sini, yaitu nilai yang lebih. Di sini secara otomatis dia masuk angka 102,5. Dan kemudian di sel yang kita blok tadi sudah ada warna merah di nilai 100. Ini artinya apa? Angka 102,5 ini yaitu akan ditandai yang melebihi 102,5. Cuman satu di sini yaitu 200. Misalkan kita buat di sini 50, maka yang lebih besar daripada 50 akan ditandai, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ada 100, ada 55, ada 200, dan ada 100. Tapi yang 50 tidak ditandai, teman-teman. Ini kenapa? Karena dia sifatnya lebih dari ya, teman-teman, bukan lebih dari sama dengan. Nah, untuk merubah warna ini teman-teman bisa pilih di like sebelah sini. Teman-teman ganti yellow sesuai keinginan. Nah, ada green, itu ini warnanya warna hijau, kemudian ada light red fill, ini ditandai dengan warna merah tapi fontnya warna hitam ya teman-teman, beda dengan yang pertama, dia warna merah, fontnya pun merah. Kemudian selanjutnya ada red text, nah cuman teksnya saja warna merah. Selanjutnya ada red border, yaitu border garisnya ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan, dan kita bisa custom sendiri, kita bisa buat format sendiri sesuai keinginan ya teman-teman. Pilih custom format. Nah, di sini teman-teman bisa ganti di ininya, di number, di font, teman-teman ganti font apa, kemudian format font style seperti apa, kemudian teman-teman bisa bordernya seperti yang ini border ya teman-teman, bisa ganti, kemudian bisa kasih fill warna tersendiri teman-teman. Nah, teman-teman bisa tes di sini ya, oke. Misalkan di sini kita buat 70. Kemudian yang ini kita ganti red. Nah, 3 data ini langsung oke, maka 3 data ini akan ditandai. Ini artinya lebih besar daripada 70. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Conditional, highlight, ada less than. Less than ini kebalikan daripada greater ya teman-teman. Jadi kalau tadi ditandai angka ke atas, yang ini ke bawah teman-teman. Misalkan kita buat 100, kemudian kita ganti warnanya green. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kita oke dulu. Bisa lihat yang warna hijau ini nilainya di bawah 100 teman-teman. Jadi dia dikebalikan daripada greater tadi ya teman-teman. Kemudian di sini misalkan teman-teman ada kesalahan, bagaimana cara mengeditnya? Nah, kita blok dulu di sini, kemudian pilih di conditional formatting, kemudian kita pilih yang paling bawah, manage rules.
Di sini sudah kelihatan ada dua ya teman-teman yang kita kerjakan tadi. Nah, teman-teman ingin merubah yang mana? Misalkan yang hijau ini ingin teman-teman rubah bukan 100, misalnya 50 boleh. Sini ada tombol delete, ini untuk menghapus, kemudian ini ada edit, dan ini ada new. Ini kita buat baru ya teman-teman, tidak ada sangkut pautnya dengan dua ini. Tapi kalau kita edit, kita pilih salah satunya seperti ini, kemudian klik tombol edit. Nah, di sini teman-teman bisa ganti, yang ini bisa teman-teman ganti. Nah, ada between, not between, banyak ini. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti misalkan 50. Kemudian oke. Kemudian teman-teman apply saja. Nah, sudah berubah teman-teman, kita oke saja. Seperti ini cara menggantinya. Namun mungkin ada teman-teman lupa. Seperti ini. Kadang-kadang sel kita di sini kita tidak tahu mana di sel mana yang sudah kita aktifkan conditional formatting. Jadi teman-teman bisa klik di secara keseluruhan blok semua, kemudian pilih conditional formatting, baru manage rule. Nah, di sini kelihatan semua. Walaupun ada yang tadi kita tidak buat, ada sebelumnya saya buat, maka akan kelihatan juga teman-teman. Oke. Namun untuk menghapusnya bagaimana teman-teman? Teman-teman blok, kemudian pilih di sini, pilih yang clear ini teman-teman. Nah, di sini ada dua, clear rules from selected cell. Ini artinya akan menghapus sesuai dengan sel yang kita blok. Kita blok di sel ini, maka yang ada pada sel ini saja dihapus. Namun jika kita pilih yang pilihan kedua, entry sheet, ini artinya akan dihapus pada sheet ini. Nah, pada sheet barang ini akan dihapus semua conditional formatting teman-teman. Nah, kita hapus saja semua. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ada apa teman-teman di conditional ini. Nah, ada equal to, ini artinya sama persis ya teman-teman. Nah, misalkan kita buat di sini 100, maka akan ditandai nilai yang sama persis dengan 100 ini. Oke. Kemudian ada lagi satu, saya loncatin tidak sengaja teman-teman. Ada between. Nah, between ini maksudnya apa? Jadi between ini kita rubah dulu ini menjadi warna yellow. Nah, kita buat between ini adalah nilai antara teman-teman. Misalkan kita buat di sini 25 sampai 100. Nah, yang ditanda ini jadi nilai yang 25 sampai 100 teman-teman. Dan dia termasuk angka 25 dan angka 100 ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tes di nama barang ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita pilih conditional, di highlight, dan ada text that contains ya teman-teman. Ini maksudnya apa? Nah, di sini secara otomatis masuk kata-kata laptop. Ini dia akan ditandai yang tulisannya laptop. Nah, misalkan saya menandai mouse ya teman-teman, mouse. Nah, tulisan mouse ini akan ditandai ya teman-teman. Ini sifatnya case sensitif ya teman-teman. Walaupun di sini huruf kecil, di sini tetap ditandai yang huruf besar ya teman-teman. Misalkan kita ketik saja M, maka semua yang mengandung M di sini akan ditandai. Di sini ada 3, di mouse, di komputer, dan di mouse ini. Jadi bukan per kata tapi per huruf yang akan ditandai teman-teman. Misal MI, maka tidak ada, tapi MO ada ya teman-teman. Jadi dia akan ditandai per huruf ya teman-teman, bukan per kata ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita praktekkan di tanggal ya teman-teman. Nah, di sini pilih kondisional dan kemudian date ini. Ini maksudnya apa teman-teman? Di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan yesterday. Kita pilih misalkan next month. Ini saya pilih bulan depan kita. Oke. Nah, di sini yang ditandai adalah bulan ke depan. Karena video ini saya buat di bulan 8, maka di bulan 9 dia tandai ya teman-teman. Misalkan saya ganti dengan this month, yaitu bulan ini hanya ada satu ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan tanggal 10 bulan 8. Saya ganti dengan
last month, yaitu bulan sebelumnya. Nah, ada tanggal 14 bulan 7 hanya ada satu. Ini yang untuk tanggal, teman-teman. Kemudian berikutnya kita hapus dulu ini, teman-teman, supaya tidak ketimpa ya, teman-teman. Kita hapus semua. Nah, saya tes lagi di nama barang. Dan di sini kita akan menandai yang duplikat. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang paling bawah duplikat. Secara langsung dia ditandai terus ya, teman-teman. Laptop, mouse, laptop. Ini data duplikat. Hanya dua yang tidak duplikat, yaitu komputer dan keyboard, teman-teman. Namun jika kita ingin menandai kebalikannya, yaitu kita ingin menandai yang komputer dan keyboard, kita tinggal pilih di duplikat ini, pilih yang unik. Maka kebalikan dari duplikat hanya data unik ya, teman-teman. Kita oke saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Nama barang. Pilih selanjutnya top bottom. Ini top item ya, teman-teman. Top item ini di sini misalkan saya buat 1, maka satu nilai tertinggi, satu nilai teratas, artinya hanya satu nilai teratas yang diambil, yaitu 200, teman-teman. Jika saya buat di sini 2, maka diambil di sini ditandai 3 karena 100 ini dan 100 yang di bawah dianggap sama. Jadi 100 dan 200 itu 2 item ya, teman-teman. Ini nilai tertinggi. Kemudian ada kebalikannya, yaitu nilai terendah. Kita tes di top bottom. Nah, yang ketiga ya, teman-teman, yang ketiga ini kebalikan daripada yang tadi. Misalkan kita ambil 3, atau saya buat 1 saja, warnanya ini sudah warna yang sama ya. Nah, kalau saya buat 1, nilai terendah yaitu 5 ditandai. Misalkan kita tes ada 2, maka 5 dan 10, kita tes 3, 5 dan 17, dan seterusnya, teman-teman. Ini nilai terendah bottom item ya. Kita hapus lagi supaya tidak ketimpa ya, teman-teman. Kemudian ada top 10. Nah, kalau yang tadi ini adalah item barang ya, teman-teman, yaitu itemnya, jumlah barangnya ya, teman. Kalau di sini top persen, dia sudah dihitung persentase ya, teman-teman. Kita tes. Nah, di sini 10. Nah, ini artinya apa? 10 misalkan saya ganti dengan 100 apa. Nah, kalau 100 seperti ini secara keseluruhan dia ambil ya, teman-teman. Namun saya ganti lagi misalkan 90. Ini artinya 90% ya, teman-teman. Beda dengan yang tadi 10 item. Kalau ini persentase. Jika 90 persentase, maka dia akan menyisakan 1. Saya tes dengan 50%. Nah, 50% dia akan mengambil yang 100, 55, 200, 100, dan 50, teman-teman. Kemudian ada kebalikannya, persentase yang ke bawah ya, teman-teman. Kita akan menandai yang keempat ini ya, bottom 10 ini persen. Nah, di sini misalkan kita ganti dulu warnanya. Oke, kita ganti 30%, maka ada 3 ya, teman-teman. Nah, ini kebalikan daripada top 10% tadi ya, teman-teman. Kalau bottom jadi persentase yang ke bawah. Maksimalnya di sini 100% ya, teman-teman. Kita oke. Kemudian ada above average. Nah, above average ini apa, teman-teman? Atau saya hapus dulu ya supaya tidak ketimpa, susah untuk kita lihatnya. Nah, above average ini itu rata-rata, di atas rata-rata ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ditandai 100, 200, 100. Maksudnya apa? Saya oke saja dulu, teman-teman. Jadi kita cari dulu nilai rata-ratanya supaya teman-teman lihat. Sama dengan average. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Kurung enter. Nah, nilai rata-rata daripada jumlah barang ini adalah
58,2. Maka dengan pilihan yang tadi kita tes. Nah, ini yang artinya yang di atas 58,2 ini akan ditandai ya teman-teman. Nah, seandainya di sini saya buat 100, maka nilai rata-ratanya 65, jadi yang nilai 65 ke atas akan ditandai teman-teman. Saya undo dulu, kemudian kita tes lagi. Below average, yang nilai di bawah, warnanya saya ganti green saja. Nah, teman-teman perhatikan yang nilainya di bawah 58 ini akan ditandai warna hijau. Saya contoh di sini saya buat 70 ya teman-teman. Maka dia berubah merah, dan nilai yang 59, rata-rata 59,7 ke bawah akan ditandai ya teman-teman. Sedangkan yang merah yang di atasnya, sedangkan yang warna hijau ini di bawahnya, di bawah nilai rata-rata ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu di sini ya teman-teman. Nanti untuk data bars dan color dan icon akan saya bahas di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.